Anies tentu berpotensi mendapatkan logistik untuk Pilpres 2009 dari Timur Tengah. Dan Prabowo dengan cantik mendahului ke Timur Tengah. Anies itu adalah seorang tokoh perubahan, ingin mengubah segala sesuatu dan segala macam. Itu sudah pas atau belum, Bang? Jadi naif kalau kemudian orang mengatakan ingin perubahan, ingin perubahan, ingin perubahan. Dia masih menginginkan ikut bertarung dalam Pilpres 2029. Naif sekali kalau bisa berharap dari PDIP, dari partai-partai lain. Dan ada yang sedang bermain catur. Persis. Pak Prabowo bermain catur, Pak Jokowi bermain catur. Prabowo juga berkepentingan. Kalau Ridwan Kamil jadi gubernur Jakarta, akan sulit dibendung daripada Pramono yang jadi gubernur Jakarta. Akan sulit dibendung untuk Pilpres 2029. Prabowo sekarang sedang mempelajari kenaifan politiknya untuk tidak naif. Orang Jakarta itu bisa menghukum siapapun yang menang ketika janji-janjinya tidak mampu direalisasikan. Sobat Madilog, dimanapun di seluruh bumi Nusantara, dan bukan hanya di Nusantara, tapi juga dari luar ya, karena beberapa diplomat juga menyampaikan apresiasi terhadap Madilog. Nah, kini kita sudah lihat selama beberapa hari Pak Presiden baru saja datang dari luar negeri, dan kemudian sebentar lagi kita memilih pada hari Rabu di seluruh Indonesia gitu kan. Juga di tengah keheningan, katanya ini minggu tenang. Nah, untuk melihat sisi-sisi yang bergejolak di dalam keheningan itu, kita hadirkan lagi analis politik dan pertahanan keamanan, Bang Slamet Ginting. Apa kabar? Beliau adalah analis politik, dosen di Universitas Nasional. Bang, ya. Sehat Bang ya? Insya Allah. Alhamdulillah, sehat walafiat. Dan kabarnya ke beberapa kampus ya? Siap. Apa ya pesan yang mau disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pulang ketika Minggu Tenang? Kira-kira apa itu Bang? Paling nggak pesan komunikasi politiknya yang paling mencuat adalah dia tidak ingin cawe-cawe dalam politik, terutama pilkada. Nah, ini sebuah pesan bahwa dia akan menjauh dari pilkada. Apalagi sebelumnya Prabowo ingin siapapun silakan bertarung, bebas, jurdil. Jadi silakan saja bertarung. Artinya pesannya sebenarnya bahwa saya berusaha tidak ingin cawe-cawe sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Saya pikir tadinya Prabowo akan pulang setelah tanggal 27. Nah, itu jauh lebih aman sebenarnya daripada tinggal sisa 2-3 hari begitu ya. Nah, karena memang dalam politik itu pertarungan itu sampai detik terakhir. Maka kemudian orang akan tetap melihat apakah Prabowo akan terjebak masuk ke dalam cawe-cawe politik. Karena kita lihat bahwa pertarungan pilkada ini sesungguhnya juga adalah pertarungan pilkada rasa pilpres, terutama di sejumlah tempat. Jawa Tengah, Jakarta, itu yang sedang difokuskan. Karena itu juga menjadi pertanyaan pada saat Prabowo mengimbau agar pemilih di Jawa Tengah ya jangan lupa mendukung Ahmad Lutfi sebagai orang yang menurut dia layak untuk menjadi gubernur Jawa Tengah. Dan itu diucapkan pada hari Minggu di kediaman pribadi Jokowi, Presiden ke-7 Indonesia. Jadi saya melihat sebenarnya Prabowo ingin dalam tanda petik
ini membalas budi baik Ahmad Lutfi pada saat menjadi Kapolda Jawa Tengah. Prabowo merasa terbantu sehingga suaranya naik. Jadi ada sebetulnya itu ya pesan artinya bukan yang seperti orang bilang bahwa ini adalah karena katakanlah bisikan dari Pak Jokowi sendiri. Ya, faktor itu juga tentu mempengaruhi. Nah, dia berusaha memang tidak menggunakan lambang kepresidenan, kemudian dilakukan pada hari Minggu, hari libur, kira-kira begitu, di rumah Jokowi. Kalau saya juga melihat bahwa salah satu pertarungan yang sangat menarik pada Pilpres 2024 pada Februari itu adalah di Jawa Tengah, di mana ini merupakan kandang banteng. Dari paling tidak PDIP mampu meraih sekitar 1/4 kekuatan suaranya di Jawa Tengah. Nah, ini juga yang 1/4 dari suara nasional. Suara nasional. Nggak di Jawa Tengah aja, khusus. Iya, artinya di Jawa Tengah dia dapat 1/4 dari 100, artinya 3/4 lagi di seluruh Indonesia yang lain gitu kan? Iya, ini kan Jawa Tengah kandang banteng, jadi merupakan pembuktian juga bagi Prabowo, bagi Jokowi, bahwa ini fenomena kuatnya banteng ini juga akan dipertaruhkan kembali pada pilkada ini. Jadi ini ada pertarungan antara kubu Jokowi dan Prabowo melawan kubu PDIP. Nah, Bung Indra, Jawa Tengah, kalau kita lihat populasi jumlah penduduk di Indonesia, paling banyak tentu Pulau Jawa. Dalam hal ini, dalam teori-teori politik kan juga dikemukakan, budaya politik Jawa itu cenderung bukan siapa yang memiliki kekuatan materi, tapi kekuatan hierarkis. Jadi ada kaitannya antara rakyat dengan penguasa. Siapa yang mampu memiliki akses pada kekuasaan, itulah yang lebih dianggap, bukan siapa yang memiliki materi. Di sini kita lihat juga bahwa PDI Perjuangan itu dianggap sebagai partai abangan. Nah, kalau teori politik di Jawa itu karena Indonesia itu mayoritas Muslim, maka di Jawa juga yang Muslim taat itu masuk ke dalam lingkungan kelompok santri. PDIP ini adalah kelompok abangan. Abangan adalah campuran antara keislaman dengan kejawaan. Kira-kira seperti itu. PDIP berada di kubu abangan. Nah, di Jawa ini kan juga kubu Islamis santri antara lain diwakili oleh kelompok NU dan juga mungkin sebagian Muhammadiyah, karena Muhammadiyah lebih banyak di Sumatera barangkali kan, lebih kuat di Sumatera begitu. Priainya yang kuat di mana nih Bang? Kan ada santri, ada abangan dan priai. Nah, priai itulah yang disebut yang punya akses kepada kekuasaan. Jokowi ingin menunjukkan hal itu, bahwa dia walaupun sudah tidak berkuasa, jadi ingat budaya politik Jawa itu kekuasaan itu lebih dihormati ketimbang kekayaan. Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia masih punya akses kekuasaan walaupun dia sudah bukan lagi menjadi presiden. Ini pertaruhan bagi Jokowi agar dia ingin menunjukkan diri bahwa tanpa PDIP saya kuat. Artinya begini, ada proses yang naik kelas nih Bang. Pada posisi Pak Jokowi sendiri. Sebelumnya kan dia dianggap sebagai seorang abangan aja. Sekarang dia ingin menunjukkan bahwa dia bukan abangan lagi, tapi dia seorang priai, begitu? Iya. Dia udah naik kelas juga sebagai seorang priai. Sudah, jadi dia ingin menunjukkan sebagai priai, ciri-cirinya dia punya akses kekuasaan. Kekuasaan siapa? Terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Karena itu dia ingin juga menempel dengan Prabowo Subianto, karena rupanya 20 tahun di dalam kekuasaan
dari mulai wali kota, gubernur, dan presiden, ternyata dahaga terhadap kekuasaan itu masih sangat kuat dalam diri Presiden Jokowi. Dan ini kultur budaya politik Jawa. Dia ingin ada tujuan-tujuan lain. Jadi tidak cukup berhenti di titik ketika anaknya sudah menjadi wakil presiden, menantunya yang sekarang diarahkan untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Dan ini makanya kemudian Jokowi bertarung kuat, ingin pertarungan dimenangkan oleh kubu Jokowi, terutama di Jawa Tengah dan Jakarta. Tapi apakah berhasil? Belum tentu, karena tentu PDIP juga ingin membalas kekalahannya di Pilpres pada saat Pilkada. Nah, apalagi Jokowi dianggap sudah tidak memiliki partai politik. Tapi apapun kita harus melihat bahwa pengaruh kekuasaan Jokowi karena baru saja sekitar sebulanan lengser, itu masih cukup kuat. Karena itu ini pertarungan yang menarik antara kubu Jokowi melawan kubu PDIP. Nah, di seberang sana, PDIP ternyata juga tidak cukup mengandalkan faktor keabangan dan priainya, maka dia juga menggandeng Anies Baswedan sebagai unsur dari kelompok santri dan juga priai untuk melawan Jokowi dan Prabowo begitu. Apa cukup untuk melihat bahwa kehadiran Anies adalah karena dia sosok santri dalam tanda kutip atau priai juga? Artinya apakah memang Anies sudah naik kelas juga dari seorang katakanlah intelektual menjadi priai dan menjadi santri? Nah, jadi di sini di luar pertarungan pertarungan Megawati dengan Jokowi, ada pertarungan antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto, terutama dalam memperebutkan pemilih rasional, pemilih terdidik di Jakarta. Itu pertarungan Prabowo dengan Anies Baswedan, gitu. Anies Baswedan justru ya. Jadi ada pertarungan Prabowo dengan Prabowo justru ya. Iya. Jadi kelompok rasional terdidik, dua-duanya kan identik dengan kelompok rasional dan terdidik. Kalau Jokowi kan bukan dianggap sebagai kelompok rasional dan terdidik, justru jadi masyarakat bawah yang kurang terdidik. Ini yang diambil oleh Jokowi. Karena itu pengaruh Prabowo dan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta itu sangat kuat. Berbeda dengan pengaruh Jokowi di Jakarta, itu tidak sekuat pengaruh Anies Baswedan dan Prabowo. Prabowo dan Anies Baswedan itu pertarungan pada saat Pilpres di Jakarta kan beda tipis ya. Artinya Anies Baswedan menang di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, yang ini identik dengan kelompok-kelompok terdidik. Tapi kemenangan Anies Baswedan di dua kota itu terhadap Prabowo itu tidak terlalu jauh, tipis. Lalu Prabowo menang di Jakarta Utara, Jakarta Barat. Oh ya, Anies juga memiliki kemenangan di Kepulauan Seribu. Ya. Jadi pertarungan Prabowo dengan Anies itu beda-beda tipis di Jakarta. Karena itu ini pilkada rasa pilpres. Apalagi di Jakarta gitu, Bu. Apakah dengan begitu kita bisa mengatakan Anies Baswedan ingin mencapai posisi untuk menjadi calon presiden lagi dengan mengendorse katakanlah Pramono Dul yang notabene adalah bukan partai tradisional, kelompok politik tradisional dia. Iya, kan menarik, Bung. Kadang-kadang menurut saya Anies Baswedan ini naif secara politik. Contoh, ketika dia mengikuti konvensi Partai Demokrat, pada saat itu dia sedang menjadi rektor Universitas Paramadina, mungkin dalam bayangan dia akan bisa menang. Tapi kalau kita lihat partai itu dalam tanda petik milik siapa? Milik keluarga SBY. Hasilnya kita tahu. Almarhum Jenderal Pramono Edi Wibowo itu yang dianggap sebagai pemenang. Nah,
Dan ini juga tentu mengecewakan Dahlan Iskan yang justru dianggap sebenarnya suaranya lebih unggul daripada Pramono Edi sekalipun. Dan bukan hanya itu Anies ikut kan. Dalam konvensi yang diadakan oleh Partai Keadilan Sejahtera juga ikut juga kan waktu itu kan? Iya, jadi di antara 10 peserta di konvensi Partai Demokrat, ternyata Anies juga posisinya di tengah-tengah. Ya. Dan tentu yang menarik adalah pada saat Pilpres kemudian Anies dianggap akan menjadi juru bicara Partai Demokrat karena ikut Partai Demokrat. Tapi ternyata Anies menjadi juru bicara Jokowi. Ya kan? Jokowi dan Yusuf Kalla. Di situ menarik. Di situ ada irisan kelompok santri dan priai antara Anies dengan Yusuf Kalla, lebih dekat di situ ketimbang Anies dengan Jokowi yang sangat abangan itu. Nah, kemudian juga pada saat Pilpres kemarin, Anies yang merasa didukung oleh Nasdem pertama kali, yang mendeklarasikan Anies pertama untuk jadi Pilpres adalah Nasdem, Partai Nasdem. Kemudian pada saat Pilkada, Anies juga tentu berharap ya bahwa Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera akan mendukungnya dalam Pilkada Jakarta. Apalagi kemudian PKS sudah mendeklarasikan Anies dengan Sohibul, Sohibul Imanwiranu. Tapi keadaan. Iya, saya bilang juga kadang-kadang kan ini naif ya secara politik. Faktanya kemudian PKS meninggalkan Anies. Pada saat PKS bergabung ke Koalisi Indonesia Maju, kan belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah persyaratan presiden threshold itu. Nah, ternyata ya PKS nggak mau mengubah. Nah, di sini juga Anies masih yakin ya akan didukung oleh PDIP karena sudah ada di kompleksnya PDIP pada saat akan terjadi pengumuman. Naifnya barangkali Anies kadang-kadang lupa dengan pertarungan di 2017 yang sangat keras antara Anies dan Ahok gitu kan. Maka kemudian terjadi pertarungan juga di kubunya PDIP. Kalau Anies yang dicalonkan, maka kelompok Ahok akan keluar. Nah, Anies dan Ahok itu punya pengaruh yang sangat kuat di Pilkada Jakarta. Jadi tinggal memilih. Kalau memilih Anies, maka kemungkinan loyalis Ahok akan keluar, tidak akan mendukung Anies. Kan gitu. Nah, kalau Anies juga di PDIP, maka pendukung fanatik Anies, anak abah atau apa begitu, yang cukup kuat di kelompok Islam juga akan lari. Jadi Anies ini berada di posisi seperti buah si malakama. Akhirnya fakta menunjukkan Megawati memilih Pramono, bukan memilih Anies, karena mempertimbangkan enak aja kata Mega, kok yang lain bukan kadernya. Nah, ini juga barangkali Anies mendukung Pramono tentu ingin tetap mendapatkan kira-kira janji dalam tanda petik supaya dapat dukungan dari PDIP pada Pilpres 2029 mendatang. Nah, gitu. Apa semudah itu, Bang? Atau justru posisi Anies yang bukan hanya kan dia melakukan itu untuk Pramono Dul, tetapi di Jawa Barat justru yang dia dukung adalah Saiku dan Ilham Habibie. Nah, kemudian di Sumatera Utara mendukung Edi. Kemudian di Jawa Timur mendukung siapa? Kawan kita itu siapa yang dari PKB malah kan? Lulu ya. Lulu PKB malah. Nah, artinya begitu banyak partai yang dia ingin masukin. Betul. Jadi menurut pengaruhnya. Menurut saya begini ya. Tentu kalau kita melihat mengapa Anies bergabung dengan Megawati, karena ada musuh bersama. Musuh bersamanya adalah Jokowi. Di Jakarta di Jakarta. Pengaruh Anies cukup kuat. Kalau tidak ada Anies untuk mendukung Pramono dan Adul, Rano Karno ini, sementara di sisi lain
ada Jokowi dan Prabowo yang sangat kuat di mendukung Ridwan Kamil, Ya. jadi potensinya berat sebelah dengan adanya masuknya Anies ke kubu PDIP mendukung Pramono dan Rano Karno, kekuatan akan seimbang. Jadi ini pertarungan yang sulit diramalkan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Karena pertarungan antara Jokowi dan Megawati, pertarungan antara Prabowo dengan Anies Baswedan di Jakarta sangat kuat. Nah, kemudian di sisi lain, memang Anies juga tentu tidak ingin kehilangan basis massa Islam. Maka di Jawa Barat dia mendukung Saiku dan putranya Profesor Habibie di situ. Nah, kemudian Anies juga mendukung di Jawa Timur ya. Nah, karena ini kan basis masanya masa Islam juga, Lulu, PKB segala macam. NU lah ya. Ya, karena Anies merasa bahwa PKB turut mendukung dia pada saat Pilpres. Jadi disinilah pembagian kekuasaan. Orang membayang kok bisa begitu? Ya karena ada hutang budi. Jadi politik itu tentu ada kepentingan, ada hutang budi. Begitu juga dengan di Sumatera Utara mendukung Edi Rahmayadi yang dalam hal ini sudah menjadi kader PDIP melawan Bobi Nasution yang notabene adalah menantu dari Jokowi. Jadi Anies itu betul-betul ingin menunjukkan bahwa dia sedang bertarung dengan Jokowi. Seorang yang pernah menjadi juru bicara Pak Jokowi waktu Pilpres. Sekarang bertarung dengan orang yang dijubilin. Iya. Anies kan setelah menjadi juru bicara pasangan Jokowi dan Yusuf Kala, kemudian direkrut dalam kabinet sebagai Menteri Pendidikan. Walaupun itu usianya kira-kira 1,5 tahun ya. Ada 13 kementerian yang diganti menterinya, termasuk Anies Baswedan. Ya itulah politik. Kepentingan politiknya udah selesai. Jokowi kepentingan politik terhadap Anies sudah selesai. Anies juga kepentingan politik terhadap Jokowi udah selesai. Nah, ini kemudian yang akan dibaca orang bahwa memang tidak ada yang abadi dalam politik selain kepentingan. Tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi begitu. Ya, kalau kita lihat memang artinya kalau sekedar barter, berterima kasih atau ingin segala macam, berarti otoritas atau power yang pernah semangat yang pernah dimunculkan, termasuk di sejumlah tokoh yang kita hadirkan di Madilog, bahwa Anies itu adalah seorang tokoh perubahan, ingin mengubah segala sesuatu dan segala macam, itu sudah pas atau belum, Bang? Ya, jadi kalau kita lihat dia sebagai makhluk politik, maka semuanya adalah makhluk pragmatis gitu, Bung. Jadi naif kalau kemudian orang mengatakan ingin perubahan. Akan dilihat juga perubahan yang seperti apa. Yang jelas dia masih menginginkan ikut bertarung dalam Pilpres 2029. Nah, persoalannya adalah perahu mana yang akan dipakai. Apakah dia bisa berharap dari PDIP? Saya kira naif sekali kalau bisa berharap dari PDIP, dari partai-partai lain. Semuanya setelah Mahkamah Konstitusi itu mengubah persyaratan untuk pilkada, untuk jadi Pilpres ya. Kalau kemarin kan untuk pilkada kan diubah. Iya. Untuk pilkada kan, untuk pilkada nggak perlu lagi ini, tapi partai sendirian bisa misalnya. Artinya itu akan terjadi juga dengan Pilpres nanti. Iya, jadi menurut saya Pilpres nanti betul-betul pertarungan bebas karena kita masih ingin melihat apakah ada perubahan juga dalam Mahkamah Konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi. Jangan-jangan diubah juga aturan mainnya. Kalau itu diubah, maka peluang Anies untuk menjadi calon presiden ini juga tentunya 50-50. Karena idealnya ketua umum partai yang maju semua gitu, Bung. Bukan kemudian ketua umum partai politik nggak maju, aneh menurut saya. Jadi harusnya sama seperti kemarin, kok Erlangga nggak maju? Kan aneh.
Seharusnya ini ketua umum partai maju dalam kontestasi pilpres. Para gubernur silakan maju juga. Nah, Artinya kalau kita lihat itu berarti wishful thinking juga Anies, karena 2029 itu masih sangat jauh dan betul betapa partai akan bekerja keras dan tentu akan memunculkan kader internal. Sementara Anies belum memegang satupun kartu anggota partai politik. Nah, iya, jadi pilihannya adalah silakan aja. Sebenarnya Anies tetap bisa dianggap sebagai tokoh perubahan, tokoh kritis, kalau dia tetap dalam track-nya sebagai akademisi yang mengkritisi pemerintah, dia membangun sebuah lembaga-lembaga yang mengkritisi pemerintah. Nah, ini akan menjadi nilai bagi dia, orang akan tetap memandang dia untuk bisa maju. Nah, sambil dia harus tetap menjaga bagaimana elektabilitas, popularitasnya tetap terjaga. Jadi masih ada kesempatan bagi Anies untuk bisa tampil 2029 dengan catatan itu tadi. Tapi catatannya sekarang udah merah lapornya, Bang. Artinya dia udah ikut. Mestinya tidak ikut kan? Idealnya dengan tidak ikut bermain di wilayah mikropolitik. Nah, ini kan dia selama ini dianggap sebagai orang yang kelompok kanan. Dengan dia masuk di mendukung PDIP, maka clear dia tidak dianggap, dia ingin dianggap sebagai tokoh netral, tokoh tengah, tokoh moderat. Nah, dalam sebagai gubernur Jakarta, dia justru membuktikan bahwa dia itu bukan orang yang partisan kelompok kanan atau mendukung Islam. Justru kebijakannya banyak memberikan izin pembangunan rumah ibadah. Jauh lebih banyak pada era Jokowi dan juga era Ahok. Jadi itu kemudian memutuskan tesis bahwa Anies itu sebagai orang yang memang dianggap radikal, ternyata sangat moderat. Buktinya dia memberikan izin pembangunan rumah ibadah lebih banyak daripada Ahok, daripada Jokowi sekalipun. Disinilah kemudian Megawati relatif bisa menerima Anies masuk ke dalam dukungan PDIP. Yang menarik juga, Bung Indra, bahwa kalau kita lihat bagaimana Pramono dan Rano Karno itu tidak mengidentikan gambar-gambar PDIP pada simbol-simbol baliho itu. Kenapa? Karena di masyarakat Jakarta, terutama masyarakat Islam, kan PDIP dianggap agak mengambil jarak dari kelompok Islam. Nah, dengan adanya Anies, dengan adanya Rano Karno, inilah yang kemudian menarik kelompok-kelompok PKS, terutama warga Betawi, justru mendukung Rano Karno daripada mendukung Sohibul Imam. Mendukung Suswono. Jadi kelompok PKS bisa juga ditarik oleh Rano Karno, terutama yang kubu Betawi. Walaupun Rano Karno ayahnya sesungguhnya orang Minang, tapi ibunya orang Betawi. Tapi dia tetap diidentikan dengan tokoh Betawi, gitu, Bung. Kalau kita lihat dari hasil survei dan segala macam, ini kompetisinya kompetitif, sangat kompetitif. 40-42. Dan Jakarta memang sejak pemilu 55 ini sarangnya Islam moderat, Masumi, basis Masumi di sini. Sampai yang terakhir kan PKS juga menang di sini. Artinya kalau kita lihat seperti itu, seorang Anies apakah memang sekali lagi punya watak untuk bertarung yang sangat besar, atau hanya sekedar itu tadi yang Abang bilang, pragmatisme dari sisi menjaga konstituennya di Jakarta. Nah, jadi pemilih Jakarta itu menurut saya adalah pemilih yang rasional, di mana Masumi pernah menang, di mana P3 juga pernah menang pada pemilu 77 kan? Selalu. Iya. Jadi Merah juga pernah menang ya PDIP. Jadi orang Jakarta itu bisa menghukum siapapun yang menang ketika janji-janjinya tidak mampu direalisasikan. Contohnya kekecewaan terhadap Jokowi dan Ahok dilampiaskan dengan mendukung Anies Baswedan dalam Pilkada 2017. Jadi
Anies dianggap kelompok rasional, priai rasional, dan juga seperti Prabowo. Nah, ini yang kemudian ditarik oleh kelompok PDIP, didekatkan. Walaupun kita tahu Anies tidak hadir di dalam kampanye-kampanye terakhir. Cuma secara implisit dan eksplisit menurut saya, dia sudah menyatu dengan Pramono dan Rano Karno ketimbang Ridwan Kamil dan Suswono begitu. Berarti masih ada tetap dalam pemikiran Anies, benaknya Anies, bahwa yang dihadapin ini Jakarta kan masyarakat rasional. Apa semudah itu orang Jakarta lupa dibanding seluruh orang Indonesia? Betapa misalnya Pramono jauh lebih dekat dengan Jokowi karena Menteri Sekretaris Kabinet ketimbang dengan Anies misalnya. Apa sesederhana itu cara Anies melihat masyarakat Jakarta? Bahwa masyarakat Jakarta juga akan lupa bahwa wah ini orang dekatnya Pak Jokowi, sangat ringan melang Jokowi gitu. Tentu pendukung Anies atau anak Abah dan juga Anies sendiri merasa bahwa dia dizolimi oleh aturan main rejim. Yang tadinya itu kalau tidak ada perubahan MK, maka yang akan maju adalah Ridwan Kamil dan Dharma Pongrekun, yang dianggap ini adalah pemilu sandiwara begitu ya. Maka dengan diubahnya MK memungkinkan PDIP untuk maju. Jadi merasa bahwa tadinya PDIP juga nyaris tidak punya kesempatan untuk maju. Tapi sebaliknya juga memungkinkan untuk PKS sendirian kan? Iya, tapi PKS tidak mau mengubah itu. Nah, makanya dalam tanda petik kelompok anak Abah menghukum PKS kan kira-kira begitu untuk tidak mendukung kubu sana. Di sisi lain kan ada dilema mendukung sana, mendukung PDIP, ada sisa-sisa residu Pilkada 2017. Tapi orang juga lupa bahwa hubungan Anies dengan Pramono itu sangat dekat, Bung. Pramono adalah orang moderat yang bisa diterima Jokowi, bisa diterima Prabowo, bisa diterima Anies Baswedan, dan bisa diterima oleh Megawati. Jadi menurut saya memang sepertinya yang menarik adalah Prabowo tidak melakukan kampanye dalam pengertian pilihlah RK, ya. Tidak seperti pilihlah Lutfi, Jenderal Lutfi di Jawa Tengah. Ini menandakan bahwa Prabowo itu tidak masalah, menurut saya ya, bisa salah bisa benar. Kalaupun Pramono menang misalnya, kan kans Pramono untuk menang dengan Ridwan Kamil ini kan 50-50 nih. Margin of error-nya sekitar 3-4%. Jadi masih sangat mungkin Ridwan Kamil menang, masih sangat mungkin Prabowo menang. Nah, di sini menurut saya Prabowo berkepentingan terhadap dua orang ini, Bung. Sebagai presiden, Jakarta ini kan belum diubah, masih tetap sebagai simbol miniatur Indonesia. Jadi Jakarta tetap dianggap sebagai ibu kota negara. Nah, presiden mesti bisa bekerja sama dengan gubernur Jakarta. Makanya Prabowo menurut saya tidak eksplisit mendukung Lutfi. Jadi ada kepentingan. Gitu. Sekalipun sebetulnya sebelum Ridwan Kamil bertemu dengan Pak Jokowi, itu juga makan siang tuh sama Pak Prabowo. Tapi kan tidak ada statement ya? Iya. Jadi makan siang di rumah makan Garuda, gitu kan? Ya. Garuda kan simbol dari Partai Gerindra, iya kan gitu. Tapi apakah? Padahal di rumah makan Padang ya, Bang? Ya, gitu. Yang punya orang Medan. Rumah makan Padang punya orang Medan, punya Garuda ya. Okay. Mungkin kalau orang-orang terdidik bisa membaca semiotika politiknya, tapi yang dibawa apakah itu bisa membaca? Kan tidak. Nah, apakah orang akan terpengaruh semiotika rumah makan kayak kampanye jadi? Kita jadi teknis kita membahasnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi menurut saya juga Prabowo berkepentingan sehingga kalau dia kelihatan sekali mendukung Ridwan Kamil, maka dia nanti akan repot
kalau Pramono yang menang, Bung. Iya. Nah, sementara yang menarik adalah Nasdem. Nah, atau kita lihat ketua umum atau elit-elit partai pendukung Kim Plus itu kan tidak hadir, Bung, di dalam kampanye akbarnya Ridwan Kamil. Ya karena dia juga melihatnya begini ya. Nasdem juga merasa bahwa ini orang dulu didukung kami gitu kan. Tapi setelah jadi gubernur Jabar, kok WA aja nggak dibalas, komunikasi aja nggak dibalas. Nah, kira-kira juga menurut saya sama. Gerindra juga seperti itu. Jadi yang lain menurut saya terlihat ya, mesin politiknya tidak terlalu dihidupkan. Termasuk Golkar juga menurut saya setengah hati atau bahkan seperempat hati untuk menghidupkan mesin politiknya mendukung Ridwan Kamil. Di sisi lain kan di Golkar juga tentu ada pertarungan. Kalau Ridwan Kamil menang, maka dia berpotensi nantinya maju dalam Pilpres. Sementara ketua umumnya Bahlil atau siapapun merasa, loh kok bukan gua ya, malah dia. Kan kira-kira gitu. Jadi di dalam partai politik sesungguhnya ada konflik-konflik kepentingan juga. Sehingga yang lain juga gitu. Ngapain gua dukung dia? Gua nggak dapat apa-apa. Sehingga mesin politiknya tidak dijalankan. Sama dengan di tempat-tempat lain di Jawa Tengah menurut saya, yang kelihatan agak bergerak itu mesin politiknya adalah Golkar. Yang lain tidak bergerak, Bung. Gerindra apakah bergerak? Tidak kelihatan, Bung. Nah, kalau di Jakarta kan memang ketua timnya adalah Ahmad Riza Patria, mantan ketua DPD Golkar, DPD Gerindra DKI Jakarta. Kemudian ada Ahmad Zaki Iskandar dari Golkar. Artinya yang bergerak adalah legislatifnya. Tapi pertarungan elit lagi. Berarti memang para elit ini mundur dulu karena mereka merasa waktunya belum pas untuk kita ikut terlibat, karena ini masalahnya adalah baik Pak Jokowi atau Anies, mereka bermain untuk sesuatu yang masih jauh, yaitu Pilpres. Iya betul. Apalagi Bung, misalnya ya Riza Patria sebagai wakil menteri, sebagai pejabat negara, kan posisinya harus netral. Ketika dia kemudian kelihatan mendukung, ini bisa disemprit oleh Bawaslu. Kecuali pas dia mengatakan cuti kampanye. Ya, sama dengan AM Putranto yang ketua kampanyenya Lutfi. Dia sudah ditarik menjadi kepala staf presiden KSP. Nah, dia juga tidak kelihatan, tidak terlihat di sana. Jadi menurut saya juga yang menarik adalah kalau Andika menang, ini belum tentu menang ya, karena perbedaan masih tipis ya. Iya, betul. Di mana lembaga-lembaga survei ada yang memenangkan Andika, ada yang memenangkan Lutfi. Nah, tetapi dalam batas margin of error. Mereka mengatakan begitu. Rata-rata perbedaannya sangat tipis, kurang dari 2%. Iya, kita kan repot, Bung. Kalau kita bilang Andika yang menang, nanti dianggap pengamat yang mendukung PDIP. Kalau kemudian Lutfi yang bilang pengamat yang mendukung Jokowi, kan repot kita. Padahal situasinya adalah memang situasinya adalah seimbang itu, Bung. Siapa pemenangnya belum bisa diketahui selama bagaimana dukungan politik, mesin politik, partisipasi politik, mobilisasi politik, dan juga logistik politik itu sangat menentukan. Dalam masa tenang ini? Iya, jadi semuanya menurut saya kalau bicara logistik politik, semua menginginkan pilkada ini, terutama di Jakarta, adalah satu putaran. Karena kalau 2 putaran, kemungkinan juga PDIP nggak punya logistik yang cukup untuk 2 putaran. Beda dengan Ridwan Kamil, barangkali karena didukung oleh kekuasaan, logistik politiknya lebih kuat. Nah, disitulah kemudian yang menarik adalah saat Ridwan Kamil mengadu kepada Prabowo dan Jokowi, saya kira salah satu yang dibicarakan adalah masalah logistik politiknya. Ridwan Kamil mungkin merasa bahwa logistik politik kurang nih untuk pertarungan yang sangat hebat. Ya, dia udah menyatakan bahwa uangnya udah habis sekitar 65 miliar. Nah, artinya itu ya kalau kita lihat kan itu sangat tidak cukup untuk. Ya itu kalau cuma Jakarta. 65 miliar itu pertarungan di tingkat
kabupaten itu, Bung, Iya, kota iya. kabupaten, bukan di tingkat provinsi. Kalau kita berharap bahwa Iya. ini tidak akan 2 periode, cuma catatan Dua putaran. dua putaran, cuma catatan Pilgub sebelumnya kan selalu 2 putaran, Bang. Iya. Kita lihat Pak Jokowi juga menang di putaran kedua. Jokowi Ahok ya. Iya. Kemudian kemarin Anies Sandiaga Uno juga di putaran kedua. Iya. Dan kemudian dengan suara Pak Rengkun yang selalu di atas 5%, kalau perkiraan saya sih 2 putaran. Kenapa kemudian tidak banyak ketua umum? Artinya logistiknya akan ditaruh di putaran kedua nih, Bang. Nah, kita lihat yang menarik di Jakarta ini, siapapun yang unggul, yang diperkirakan unggul, ternyata kalah di putaran kedua. Nah, contoh kayak misalnya Foke ya, yang unggul atas Jokowi, ternyata di putaran kedua kalah. Tumbang. Kan begitu juga. Jokowi, kemudian Anies juga begitu ya, yang justru dia di bawah AHY, di bawah Ahok gitu kan, malah kemudian dalam putaran kedua menang. Jadi siapapun yang diunggulkan di Jakarta, artinya unggulan pertama bertumbangan, Bung, pada saat final. Nah ini juga begitu. Ridwan Kamil itu kan diunggulkan setelah Anies tidak bisa maju, Ahok juga tidak maju. Kan tadinya diperkirakan ada Anies, ada Ahok, ada Ridwan Kamil. Itu sangat menarik pilkada Jakarta. Ternyata Ahok tidak maju, Anies juga dipenggal. Sehingga Ridwan Kamil nyaris nggak ada lawan nih, Bung. Nyaris nggak ada lawan. Ridwan Kamil nyaris tidak ada lawan. Tapi kemudian dalam 3 bulan atau 2 bulan, Pramono bisa naik. Itu pertanyaan saya itu apakah benar karena pengaruh tokoh atau karena memang orang Jakarta sangat rasional? Ya udah, kasih pembandingnya. Bung, jadi dalam pilpres dan pilkada, faktor orang, tokoh itu jauh lebih tinggi daripada faktor partai politik. Jadinya tidak main-main, itu terbantu betul oleh figur Rano Karno menurut saya, Pramono. Gitu ya. Dan artinya tokoh yang ada di belakang, di belakang Pramono, di belakang Rano, yang mengendorse mereka, Anies kah, Pak Jokowi kah, itu sebetulnya bukan variabel utama. Menurut Abang gimana? Iya, selain itu, ini kan tokoh Megawati. Mengapa dia juga turun di Jawa Tengah? Ya kan? Kalau kita bedah dari pemilu 55, ya kan, PNI kan sangat kuat di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Jawa Timur NU. Iya, NU juga tentu ya. Sangat tapi kuat. Kan paling tidak PNI juga cukup kuat karena Soekarno dari Jawa Timur. Begitu juga di Bali. Yang menarik adalah mengapa cuma Jakarta dan Jawa Tengah gitu kan. Bali kan enggak. Artinya PDIP tidak terlihat konsentrasi di Bali, tapi lebih konsentrasi di Jakarta dan Jawa Tengah. Dan tidak juga terlalu konsentrasi mana Mega ke Bali, mana Megawati ke Sumatera Utara, kan tidak. Jadi bagaimanapun juga faktor tokoh-tokoh itu, Bung. Jadi bukan partainya. Tokoh Megawati, tokoh Jokowi, tokoh Prabowo, tokoh Anies Baswedan di balik itu masih menarik. Iya, kalau saya lihat kan sebetulnya dalam sisi kepartaian itu pertarungan yang bersifat ideologis memang di Jawa Tengah. Karena Andika seragamnya merah. Dan kemudian ketua timnya ada Bambang Pacul. Betul-betul merah. Kalau Pramono dulu kan orange. Orange dan unsur merahnya malah dihilangkan. Iya. Ketika ada poster, karena warna Persija, Bung. Ingin mengambil Persija itu. Betul. Ketika ada poster-poster ada lambang Mbak Mega di belakang Pramono, sekarang orang-orang PDI Perjuangan malah mengklarifikasi itu kampanye hitam. Yang ini saya tanya adalah ini apakah betul-betul pertarungan ideologi? Saya itu cuma kontestasi yang bersifat sangat lokal. Nggak ada lagi ideologi, Bung. Semuanya udah pragmatis. Nyaris di Indonesia nggak ada lagi ideologi politik. Sesedih itu kita ya? Iya, Bu, itu. Jadi nggak ada lagi. Jadi kelompok ini dengan kelompok ini bisa bertemu. Ya nggak mungkin tadinya. Ya kepentingannya adalah betul bagaimana memenangkan pertarungan. Jadi ini moment of trust. Bagaimana pertarungan kekuatan politik antara Megawati
dengan Jokowi antar mantan presiden. Jokowi juga ingin menunjukkan tanpa PDIP saya kuat loh. PDIP juga begitu. Tanpa Jokowi kami juga kuat. Nah, kira-kira gitu. Ini pertarungan hidup mati di antara keduanya, Bu. Itu yang saya mau lihat, kenapa Anies tidak mengendorse salah satu di Jawa Tengah. Kalau dia tadi Abang katakan bahwa dia ingin melihat ada peluang dari PDI Perjuangan untuk 2029 dan supaya dekat dengan PDI Perjuangan, sosok PDI yang sebetulnya itu banteng itu kan adanya di Bambang Pacul. Kenapa Anies tidak mau mengirimkan video mendukung salah satu? Kalau menurut saya analisis saya begini, Bung. Kalau Andika menang di Jawa Tengah, dia potensial menjadi calon presiden dari PDIP. Karena Puan Maharani masih terlalu lemah untuk diangkat menjadi calon presiden. Ya. Artinya kalau Anies mendukung Andika, dia juga berpikir akan kehilangan kesempatan kalau Andika kemudian dicalonkan oleh PDIP, begitu. Dia berjuang untuk dirinya sendiri dong. Iya, semuanya begitu, Bung. Semuanya begitu. Itulah makhluk politik. Semuanya dihitung. Sama dengan Prabowo. Dia berkepentingan Lutfi yang menang di Jawa Tengah, bukan Andika Perkasa. Karena kalau Andika Perkasa yang menang di Jawa Tengah, maka Andika akan menjadi lawan dari Prabowo untuk Pilpres 2029. Nah, di sisi lain sama sebenarnya. Jokowi lebih menginginkan Lutfi yang menang daripada Andika Perkasa karena dia berkepentingan supaya Kaesang juga ke depan bisa ikut pilkada Jawa Tengah dan kelak Kaesang menjadi gubernur Jawa Tengah. Jadi ada kepentingan. Dan Gibran bisa maju untuk kedua kalinya bersama Prabowo. Nah, karena itulah Jokowi mendukung di Jakarta dan di Jawa Tengah. Untuk apa? Untuk menopang kakinya Gibran pada Pilpres 2029. Jadi sesungguhnya ada pertarungan terselubung juga antara Prabowo dengan Jokowi. Tapi kalau orang-orang pendukung Jokowi atau pendukung Prabowo nanti mengatakan bahwa kita mengadu domba. Tapi ini fakta politik itu adalah pertarungan. Abang ini kan seperti puzzle nih. Itu makin memperjelas nih. Sebetulnya di balik semua puzzle itu udah ada pola ya. Ada pola. Ada pola yang abang lagi membongkar cerita di balik apa yang dimainkan oleh ada orang-orang di papan catur yang lagi dimainkan dan ada yang sedang bermain catur. Persis. Makanya, Prabowo bermain catur, Pak Jokowi bermain catur. Bisa jadi Prabowo juga berkepentingan. Kalau Ridwan Kamil jadi gubernur Jakarta, akan sulit dibendung daripada Pramono yang jadi gubernur Jakarta. Akan sulit dibendung untuk Pilpres 2029. Karena dia sudah lewat anak tangga. Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jakarta, wajar proyeksi ke depan adalah Pilpres 2029. Jadi Prabowo juga serba salah ini. Mendukung ini dia jadi lawan, dan juga dia pasti memperhitungkan kemungkinan Gibran juga akan maju dalam Pilpres 2029. Kembali lagi tadi pertanyaan Anda, ada apa dengan kunjungan Prabowo ke luar negeri? Nah, di situ menurut saya adalah selain mencari pinjaman utang untuk membayar utang-utang era Jokowi, tentu juga naif kalau kita tidak mengatakan Prabowo juga sedang bekerja mencari uang logistik untuk kepentingan Pilpres 2029. Apalagi kemudian ke Timur Tengah. Kan menarik, Bung, bahwa bohirnya Anies Baswedan kemungkinan tidak dari 9 naga, lebih mengarah ke Timur Tengah, kan gitu. Prabowo masuk lebih dahulu, kan begitu. Kita ingat bahwa jasanya kakek Anies Baswedan itu adalah mencari dukungan kemerdekaan Indonesia ke Timur Tengah, ke Mesir dan lain-lain, sehingga Indonesia dapat dukungan. Anies tentu berpotensi mendapatkan logistik untuk Pilpres 2009 dari Timur Tengah. Dan Prabowo dengan cantik mendahului ke Timur Tengah. Walaupun kunjungannya tadinya di Eropa, di Amerika, tapi terakhir ke Timur Tengah. Jadi menurut saya lobby-lobby terhadap pengusaha-pengusaha di sana
pasti juga dilakukan. Naif kalau Prabowo tidak melakukan hal itu. Naif juga, Bung, kalau Prabowo tidak memperhitungkan bahwa calon-calon gubernur ini adalah calon lawannya di Pilpres 2009 mendatang. Berarti pernyataan Pramono yang mengatakan bahwa saya hanya satu periode, itu kan seolah-olah ditafsirkan bahwa ini untuk kesempatan untuk Anies yang diberikan. Berarti tidak dong, itu berarti pesan ke Pak Prabowo juga. Oh iya, saya kira begitu, semuanya juga akan mengatakan, saya kalau perlu setengah periode, Bung, bukan cuma satu periode. Itu kan untuk mengatakan bahwa saya tidak akan menjadi lawan Anda nanti. Sama kan, siapa kira Anies akhirnya menjadi lawannya Prabowo. Ya. Siapa sangka Jokowi akhirnya menjadi lawan Prabowo. Bukan hanya Anies lawannya Prabowo, Sandiaga Uno juga. Nah, pas pilpres kemarin kan dia seberang. Nah, jadi kenaifan politik Prabowo itu sekarang dipikirkan. Dia tidak ingin terperosok ke lubang yang sama. Ketika mendukung Jokowi, akhirnya Jokowi menjadi lawannya. Ketika mendukung Anies juga begitu. Dan dia barangkali dalam tanda petik naif juga. Ketika dijanjikan oleh PDIP bahwa PDIP akan mendukung Prabowo pada pemilu 2014. Kan ternyata tidak. Saya kira Prabowo sekarang sedang mempelajari kenaifan politiknya untuk tidak naif lagi. Iya. Membaca yang berikutnya. Kita kan dulu kan sangat berharap, Bang, bahwa akan muncul kestabilan politik baru kalau Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Menurut Abang kesempatan untuk melakukan itu atau itu peluangnya makin besar atau makin kecil dengan terjadinya konstelasi pilkada yang kemudian berpengaruh terhadap sistem secara nasional dalam pertukaran orang-orang, tokoh-tokoh yang akan muncul? Nah, di luar Jawa Tengah dan juga kemungkinan Semarang, kan sebenarnya ada politik diam-diam terselubung antara Gerindra dengan PDIP. Di 16 pilkada di Jawa Tengah, mereka bersatu, Bung. Dan juga bagaimana orang membayangkan hubungan Megawati dengan SBY yang renggang. Ternyata di pilkada juga banyak PDIP bersama Demokrat. Di Jawa Timur, ya? Iya, seperti itu. Ya faktanya, karena SBY itu orang Pacitan, orang Jawa Timur, dan ini kan Jawa Timur perbatasan dengan Jawa Tengah ya, mataramannya kuat, kalau tidak dirangkul repot begitu. Dan diberikan juga ruang otonom bahwa tidak akan ada gangguan yang signifikan terhadap figur Pak SBY di Jawa Timur. Karena itu basis dari Partai Demokrat. Nah, makanya juga ada kelemahan pasangan Prabowo, pasangan Andika dengan Hendi itu. Kenapa? Karena dua-duanya dari PDIP. Sementara unsur kelompok Islamnya tidak ada. Santrinya nggak ada. Nah, makanya kita akan melihat bagaimana mereka mencari dukungan. Kalau tidak mendapatkan dukungan dari kelompok Islam, akan berat, Bung, untuk menang. Sementara di sisi lain, Lutfi berpasangan dengan Taj Yassin, itu adalah simbol hijau, simbol keislaman. Nah, kita lihat saja nanti bagaimana pertarungan ini, siapa yang akan menang. Kita lihat dalam hingga titik terakhir, Bung, sampai dengan pencoblosan itu. Jangan titik terakhir, tapi jangan sampai tetes terakhir. Saya mau lihat ini yang Abang mungkin agak hindari, Sumatera Utara. Padahal ini sangat penting bagi terutama kontribusi elit dari Sumatera terhadap berpengaruh terhadap konstelasi nasional. Ini bagaimana petanya ini, Bang? Nah, jadi ada Ustadz Abdul Somad yang kemarin tiba-tiba hadir mendukung Edi Rahmayadi. Ini kan pasangan Edi Rahmayadi ini hanya didukung partai parlemennya ya, hanya PDIP. Simbolnya kan simbol abangan aja kan. Dengan masuknya UAS yang memang dia adalah simbol Islam cukup kuat, Abdul Somad Batubara itu kan kuat keislamannya. Disitulah PDIP mencari kelompok-kelompok Islam untuk mendukungnya. Jangan khawatir bahwa kami akan jauh dari kelompok Islam.
Buktinya Abdul Somad ada di tempat kami. Nah, yang Andika ini saya belum baca faktor Islamnya di Jawa Tengah seperti apa. Nah, bagi Jokowi juga ini pertarungan di Sumatera Utara. Tapi kan tidak hadir Jokowi. Jokowi hanya hadir di Jawa Tengah dan Jakarta, Ya. kan? Tidak di Sumatera Utara, padahal menantunya ada di sana. Tapi kalau kita lihat jumlah pemilih memang di Jakarta dan Jawa Tengah. Jawa Tengah itu kan urutan sekitar 4 besar di Pulau Jawa. Nah, sementara Sumatera Utara memang yang terbesar di Sumatera, gitu. Sumatera Utara itu terbesar di luar Jawa. Iya. Ya, Sumatera Utara di luar Jawa gitu kan karena nomor 6. Artinya yang tidak juga dimasukin kan juga Jawa Barat. Anies masuk ke sana tapi yang lain tidak masuk. Karena dari segi survei juga tinggi, 70% lebih. Iya. Deddy Mulyadi. Kemudian Bobi juga di atas 60%. Iya. Dianggap aman. Iya. Yang justru ketat itu yang sulit diprediksi oleh lembaga survei Jawa Tengah dan kemudian Jakarta dan Jawa Timur. Iya. Jawa Timur juga berbeda-beda hasil surveinya. Ini apakah kemudian akan memperlihatkan bahwa rakyatnya makin rasional? Kemudian tadi UAS, Somad, yang selama ini dianggap secara tradisional dia adalah santri, tapi dia dukung Ramayadi. Apakah juga para elit juga akhirnya menjadi moderat semua? Tokoh-tokoh Islam. Iya, buktinya ada juga kelompok-kelompok yang saya nggak sebutkan ya. Tapi dia tidak ingin mewakili lembaganya, cukup orangnya. Misalnya si tokoh ini berfoto dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono gitu. Berarti itu dukungannya di sana. Kan yang menarik adalah tentu saja siapapun petahana dia memiliki kesempatan lebih tinggi. Dalam tanda petik bodoh kali lah kalau petahana itu kalah dalam pilkada atau pilpres. Nah, Edi Rahmayadi apakah dia akan mampu mempertahankan singgasananya? Apakah juga Khofifah mampu mempertahankan itu? Kita lihat saja nanti, kita tidak bisa mendahului kan. Nah, yang menarik seperti saya bilang tadi, faktor di Jakarta, faktor Ahok dan Anies kan sangat kuat. Tapi keduanya tidak pernah bisa bertemu nih, Bung. Untuk sementara kan seperti air dengan minyak. Karena itu saya melihat begitu Anies mendukung Pramono dan Sidul, maka Ahok tidak dimunculkan. Kelihatannya Ahok sepertinya sedang ditransfer untuk mendukung pilkada yang lain. Contohnya adalah pilkada di Sulawesi Utara, di mana PDIP juga cukup kuat. Nah, kalau Jawa Barat, ini persoalannya begini. Jawa Barat itu lumbungnya Prabowo, Bung. Lumbungnya Gerindra. Jadi yang lain juga Jokowi nggak berani masuk-masuk gitu ya. Dan PDIP juga merasa bahwa kita tidak berkompetisi loh dengan Prabowo Subianto. Karena ada rencana hubungan atau pertemuan Megawati dengan Prabowo menurut saya akan terrealisasi setelah pilkada ini, Bung. Nah, juga di sana calon dari Gerindra akan berhadapan dengan calon dari PDIP di Sulawesi Utara. Nah, inilah yang menarik. Makanya juga Ahok diminta lebih mendukung di Sulawesi Utara daripada konfliknya dengan Anies Baswedan di sini akan membuat yang lain kacau balau. Jadi betapa ribet, betapa babaliut kira-kira ya orang sudah bilang ya pilkada di Jakarta dan Jawa Tengah ini. Di Banten katanya juga tidak diganggu, informasi tidak diganggu. Tapi kan terakhir muncul juga video Pak Prabowo mendukung Andra Soni. Kader dari Gerindra kan? Dan segala macam. Terlepas dari kita nanti akan cek video itu dibikin hari Minggu atau tidak, hari libur atau tidak. Dan itu lebih silent. Orang tidak sekritis ketika video Pak Prabowo, Presiden Prabowo muncul mendukung Ahmad Lutfi di Jawa Tengah. Ini apakah Banten, Sumatera Utara, Jawa Barat dianggap klaster tersendiri? Dan Jawa Timur? Iya,
saya kira juga ada reaksi negatif ketika Prabowo memberikan dukungan terhadap Lutfi, Ya, ya kan? Walaupun ada desas-desus atau rumor juga bahwa minta ini jangan di Instagram khususnya Prabowo, kan begitu. ya, Jadi kelihatannya Prabowo dalam tanda petik juga eh, ingin balas budi terhadap Lutfi dan lain-lain. hmm, Dan ini kan juga menandakan Prabowo tidak ingin mendapatkan reaksi negatif juga untuk dukungan di Banten, kira-kira seperti itu. Dan ini harus dibuktikan pernyataan Prabowo bahwa ini pemilu jurdil, bebas siapapun yang menang gitu. Kan di sisi lain adalah Banten juga cukup kuat posisinya di Jakarta. Prabowo saya kira berkepentingan terutama di Jawa Barat dan di Banten untuk menang, Bung. ya, betul. Iya gitu ya. Sekalipun kita melihat ya peluang di Jawa Barat sangat besar, di Banten agak sulit juga untuk mengalahkan Airin. Iya, jadi di atas kertas nih ya. Ya, Kemungkinan juga Deddy Mulyadi yang semula kader Golkar, kemudian jadi kader Gerindra, kemungkinan akan menang. ya, Nah, tapi di sisi lain juga menurut saya Airin saya kira tidak akan tertahankan juga untuk bisa menang di Banten ya, di atas kertas. ya, Nah, di sini kan sebenarnya ada pertarungan antara Golkar dengan Gerindra di sisi ya. lain. Tapi kan Prabowo sudah mengatakan bahwa bebas-bebas aja, ya sudah. Menurut saya semuanya berkepentingan. Golkar, Banten adalah kandang Golkar, kan Ya, begitu. Jadi ya. Golkar juga tidak ingin kehilangan. Kalau Golkar kan selama ini setiap pilkada kan memang selalu di atas 60%. Bukan kandang ya, Ya. kebunnya Golkar. Kebun. Karena pohon beringin ya. Kebunnya ini tapi di kandang banteng. gitu ya. Di kandang banteng. Abang melihat dari hal yang seperti ini apakah kita mau lihat ini pasca pilkada serentak ini adakah sesuatu yang ganjil setelah kita melihatkan coblos nanti? Ya, semuanya akan lihat ya, terutama pengaruh birokrasi ini. Birokrasi itu kan birokrasi sipil atau birokrasi militer ya. Apakah mereka bisa netral? Ini catatan. Menurut saya, kalau TNI, Polri, dan ASN atau PNS terlibat, ini artinya orang akan mengatakan bahwa Prabowo sama saja dengan Jokowi. Terutama yang dituding oleh PDIP bahwa ada partai coklat yang berada di balik Jokowi. Nah, tentu Prabowo juga menjadi pertaruhan. Dia harus bisa membuktikan TNI, Polri, dan ASN netral. Dia demokrasinya harus jauh lebih baik daripada 2 periode pemerintahan Jokowi. Ini harus kita buktikan. Baik, Bang. Sobat Madilog, kita tentu sangat senang dengan pulangnya Panglima tertinggi, Pak Prabowo Subianto, di hari tenang. Dan harapan kita di Madilog, kehadiran Pak Presiden Prabowo Subianto untuk makin menenangkan keadaan, mendisiplinkan segala sesuatu. Nah, kalau kita lihat terakhir KPK melakukan penangkapan terhadap Gubernur incumbent Bengkulu bersama dengan 5 atau 6 kepala dinas. Satu kapal, satu pimpinan kapal tenggelam hanya untuk kepentingan mencari dana pilkada. Mudah-mudahan karena kita bersama Bang Slamet Ginting ingin tetap memberikan pikiran-pikiran kritis demi mengangkat kapal kita yang besar ini menuju Indonesia yang makin sejahtera. Dan terima kasih, sampai jumpa dalam episode berikutnya. Siap.